Apa yang dijelaskan oleh Ibu Guru kepada kami dan kami dapat memahami yang diberikan Ibu Guru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Nah baik, hari ini kita akan membahas tentang mengasihi sesama seperti diri sendiri. Di sini ada beberapa subjudul. Yang pertama, hubungan yang sehat dan harmonis. Yang kedua, prinsip-prinsip mengasihi. Yang ketiga, cara mengasihi itu seperti apa saja. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mengembangkan empati dan kasih sayang. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pentingnya hubungan antara manusia. Yang ketiga, mengembangkan perilaku yang peduli dan mendukung. Yang keempat, mengurangi egoisme dan meningkatkan kesadaran akan kepentingan bersama. Nah, itu adalah tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, baik anak-anak, kita akan memasuki subjudul yang pertama, yaitu membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Definisi mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah, mengasihi sesama seperti diri sendiri berarti memiliki perasaan kasih sayang, empati, dan peduli terhadap orang lain sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Ini berarti kita harus memperlakukan orang lain dengan cara yang sama seperti kita ingin diperlakukan. Menghargai dan menerima orang lain dengan kelebihan dan kekurangan mereka, memberi kasih sayang dan empati, serta mengutamakan kepentingan bersama. Nah, subjudul yang pertama ini kita ambil dari Injil yang mengatakan kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, kutipan Injil ini kira-kira dikutip dari Injil apa? Ada yang tahu? Nah, dari kutip dari Injil apa nih? Yang mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari Injil Matius loh. Nah, coba bacakan. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di situ dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baik, aspek-aspek mengasihi sama seperti diri sendiri. Yang satu tadi ada empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Yang kedua, kasih sayang, perasaan dan peduli terhadap orang lain. Pengertian, kemampuan untuk memahami kebutuhan dan keunikan orang lain. Yang keempat, pengorbanan, kesediaan untuk mengorbankan diri sendiri demi kepentingan orang lain. Yang kelima, penghargaan, menghargai dan menghormati martabat dan hak-hak orang lain. Itu adalah aspek-aspek mengasihi sesama seperti diri sendiri. Terus kita masuk ke subjudul yang kedua, prinsip-prinsip. Di prinsip-prinsip ini kita akan membahas tentang mengenal dan menerima diri sendiri, memahami dan menerima diri sendiri dengan kelebihan dan kekurangan, sehingga dapat membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Contohnya, mengambil waktu untuk diri sendiri seperti melakukan kegiatan yang kita sukai dan meningkatkan kesejahteraan diri sendiri.
kedua, mengenal dan menerima orang lain, memahami dan menerima orang lain dengan kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga dapat membangun hubungan yang harmonis. Contoh, menerima perbedaan antara diri sendiri dan orang lain, serta memahami bahwa perbedaan itu adalah normal. Yang ketiga, memberi kasih sayang dan empati, memberi perhatian, kasih sayang dan empati kepada orang lain sehingga dapat membangun hubungan yang positif. Contohnya, mengucapkan kata-kata penyemangat dan motivasi kepada orang lain untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, dari kedua subjudul yang kita bahas, ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Silakan. di sini saya mau bertanya Bu, apa sih contoh mengasihi sesama itu Bu? Contoh mengasihi sesama. Banyak contoh ya. Yang pertama itu kita bisa membantu orang lain yang membutuhkan, seperti memberi makanan kepada mereka, memberi pakaian kepada orang yang kurang mampu. Seperti kita bisa memberi pakaian dan makanan ke panti asuhan, ke tempat panti jompo gitu. Terus yang kedua, kita juga bisa mengunjungi orang sakit atau yang sedang mengalami kesulitan untuk menunjukkan perhatian dan kasih sayang. Nah, kita juga bisa mengunjungi orang sakit ya, untuk menunjukkan kasih sayang, perhatian dan kasih sayang kita kepada mereka. Dan yang ketiga, mendengarkan orang lain dengan empati dan pengertian tanpa menghakimi atau memberi saran yang diminta. Nah, itu adalah contoh-contoh mengasihi sesama. Oke, baik anak-anak, di sini kita masuk pada subjudul yang ketiga, yaitu cara mengasihi. Nah, di sini ada beberapa cara yang Ibu ambil untuk memperlengkap materi kita pada hari ini. Yang pertama itu mendengarkan dengan empati. Apa sih itu mendengarkan dengan empati? Yaitu mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian dan empati, sehingga dapat memahami kebutuhan mereka, dapat memahami perasaan mereka itu seperti apa. Contohnya, saat ada orang lain berbicara, kita mendengarkan dengan seksama tanpa memotong orang tersebut berbicara. Dengan mendengarkan orang berbicara tanpa memotong pembicaraan itu sudah termasuk kepada mendengarkan dengan empati. Ketika kita mendengarkan orang lain berbicara, dan ketika kita berbicara, orang tidak akan memotong pembicaraan kita, karena orang lain juga melihat bahwa kita menghargai dan mendengarkan mereka. Nah, yang kedua itu memberikan dukungan dan bantuan. Memberikan dukungan dan bantuan kepada orang lain itu seperti memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, sehingga dapat membangun hubungan yang positif dan harmonis. Memberi semangat dan saran yang positif kepada orang lain untuk membantu mengatasi kesulitan dan tantangan yang sedang mereka hadapi. Ketika kamu punya teman, misalnya teman kamu sedang menghadapi masalah dengan keluarga, dengan temannya yang lain, dia curhat ke kamu, berbicara kepada kamu tentang masalahnya tersebut. Nah, kamu dapat memberikan semangat atau masukan atau saran yang dapat mengatasi masalahnya tersebut. Begitu. Jadi yang ketiga itu menghormati perbedaan. Menghormati perbedaan itu berarti menghormati pendapat
pendapat orang lain, menghormati perbedaan pendapat, keyakinan, latar belakang, dan lain sebagainya, sehingga dapat membangun hubungan yang harmonis dan positif, seperti contohnya itu seperti menghormati budaya lain dan memahami tradisi serta nilai-nilai budaya lain. Itu beberapa cara untuk mengasihi sesama. Yang selanjutnya itu manfaat. Apa sih manfaat mengasihi? Nah, yang pertama itu membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Mengasihi sesama seperti diri sendiri dapat membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Dengan kita mengasihi sesama, membantu orang lain, menghargai orang lain, kita dapat membangun hubungan yang harmonis, hubungan yang sehat, tanpa adanya konflik, tanpa adanya pertengkaran di antara hubungan masyarakat. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri. Mengasihi sesama seperti diri sendiri dapat meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri. Karena dengan seperti itu kita dapat membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Dengan mengasihi, dengan meningkatkan kepercayaan diri bahwa kita itu dapat menghargai orang lain, kita bisa menghargai orang lain seperti kita ingin diperlakukan, ingin dihargai. Jadi dengan cara seperti itu kita dapat membangun hubungan yang sehat, hubungan yang harmonis dan saling menghargai antara sesama. Yang ketiga itu menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung. Mengasihi sesama seperti diri sendiri dapat menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung sehingga kita dapat hidup bahagia dan menjalin komunikasi yang baik antara sesama. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita dapat saling memberi support, memberi bantuan kepada sesama sehingga kita dapat hidup dengan bahagia dan harmonis. Sekian, apa ada yang ingin bertanya? Saya Ya, baik, silakan. pertanyaannya, bagaimana menerapkan prinsip mengasihi sesama dalam hubungan sehari-hari? Bagaimana menerapkan prinsip Mengasihi sesama dalam hubungan sehari-hari. Oke, bagaimana cara menerapkannya? Di sini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menerapkan mengasihi sesama dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama seperti menunjukkan empati dan pengertian, memahami dan memahami perasaan orang lain, serta menunjukkan empati dan pengertian. Itu seperti menghargai dan menghormati martabat dan hak-hak orang lain, serta memperlakukan mereka dengan sopan. Itu yang pertama. Yang kedua, membantu dan mendukung. Ketika kita melihat orang lain kesusahan, kita dapat membantu dan mendukung orang lain yang membutuhkan serta menawarkan atau memberikan dukungan atau bantuan yang dapat menunjukkan atau memberi jalan keluar kepada masalah tersebut. Yang ketiga itu mengembangkan komunikasi yang efektif, yaitu dengan komunikasi yang efektif kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan baik serta memahami apa sih masalahnya, apa sih keluhan atau tantangan yang sedang ia hadapi. Dengan demikian kita dapat memberikan masukan, memberikan semangat kepada orang tersebut. Bagaimana? Oke anak-anak, itu tadi materi kita pada hari ini tentang mengasihi. Sekarang ibu ada tugas untuk kalian, yaitu berupa menyusun puzzle.
jumlah hurufnya ada 10. Nah, tugas yang akan diberikan ini terdapat pada Injil Matius bab 22. Nah, tugas kalian cari tentang mengasihi, ayat tentang mengasihi yang terdapat pada Injil Matius bab 22 tersebut. Paham? Paham. Oke, baik. Apakah kalian bawa Alkitab semua? Bawa Bu. Oke. Di sini Ibu akan berikan puzzle-nya yang berisi 60 huruf dan Ibu sudah menyediakan lem kertas. Nanti kata-kata yang kalian dapat kalian tempel pada kertas menggunakan lem kertas yang sudah Ibu sediakan. Jadi pembicaraan ini Bisa.
Dilihat Bu. Ya, ya. Selesai Bu. Ya, baik, balik ke tugasnya sudah Ibu terima, jadi nanti Ibu akan nilai di rumah. Oke, anak-anak, sekian pembahasan materi kita pada hari ini. Sekarang Ibu minta kalian menyimpulkan keseluruhan materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Ibu beri waktu selama 5 menit. Setelah 5 menit, kalian akan maju secara satu persatu untuk menjelaskan dari kesimpulan kalian ke depan kelas. Yang beri waktu 5 menit. Sudah? Sudah Bu. Ya, baik, silakan.
hubungan yang sehat dan harmonis dengan menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Itu adalah salah satu contoh hubungan yang sehat dan harmonis. Seperti juga kita menganggap suatu perbedaan itu adalah hal normal. Yang poin kedua, prinsip-prinsip menghasini. Salah satu prinsip menghasini adalah membangun hubungan yang sehat dengan orang lain dan memberi kasih sayang. Poin ketiga, cara menghasini. Banyak cara untuk memberikan kasih kepada sesama, salah satunya memberi dukungan dan bantuan. Dan juga kita bisa memberi bantuan berupa makanan, pakaian kepada orang yang membutuhkan, seperti anak-anak panti dan panti jompo. Poin keempat, memberi manfaat dari mengasihi sesama adalah menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung. Itu adalah salah satu contoh memanfaatkan dari mengasihi. Hal ini yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Di sini Ibu akan menyimpulkan dari materi kita pada hari ini, yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan sesama. Dengan mengasihi sesama, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif, yang sehat dan mendukung, sehingga kita dapat hidup dengan bahagia dan harmonis. Jadi begitu kira-kira kesimpulan dan materi-materi kita pada hari ini. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik, jika tidak ada, sekian materi kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Silakan pimpin doa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, untuk itu marilah kita hening sejenak. Kita tandai diri kita dengan kebenaran Kristus dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang mengasihi dan penyayang, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang pelajaran hingga selesai kami Engkau lindungi. Allah Bapa yang di surga, sebentar lagi kami akan pulang. Berkatilah kami dalam perjalanan pulang sehingga kami sampai tujuan. Dan ya Allah Kudus Mega, semoga apa yang kami pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kami di masa depan. Dan Kristus